Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam majelis ini, dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-16. Hukmu ta'liqit tamaim. Hukum memakai jimat. Hukum memakai jimat. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tamimah itu jamaknya tamaim. Tamaim atau tamimah itu sesuatu yang dipakai melingkar di tubuh dengan tujuan, dengan keyakinan benda tersebut bisa menghilangkan mudorot atau mendatangkan manfaat. Sesuatu yang dipakai melingkar di tubuh seperti gelang atau kalung dengan keyakinan benda tersebut bisa menghilangkan mudorot atau bisa mendatangkan manfaat. Bisa menghilangkan penyakit atau bisa menyehatkan. Itu namanya tamaim, jamak dari tamimah. Dan ini merupakan termasuk kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena dia menggantungkan hatinya bahwasanya ada sesuatu selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya. Bisa mendatangkan, memberikan kesehatan dan bisa menghilangkan penyakit selain Allah. Maka hal tersebut termasuk kesyirikan. Dan Nabi SAW mendoakan orang yang memakai benda ini nih, tamimah atau tamaim, benda yang melingkar, dijadikan gelang atau dijadikan kalung, dengan keyakinan benda tersebut bisa menghilangkan penyakit atau mendatangkan kesehatan, Nabi doakan urusannya tidak pernah beres. Nabi doakan urusannya tidak pernah selesai. Nabi doakan agar dia malah mendapatkan kelemahan. Mendapatkan kelemahan. Nah, ini tamimah atau jimat. Dan zaman sekarang luar biasa, subhanallah. Setan itu pintar membungkus sesuatu kesyirikan dengan benda, dengan sesuatu yang kelihatan indah. Zaman sekarang ada gelang terbuat dari magnet yang bisa, katanya bisa menyerap energi negatif dalam tubuh, subhanallah. Dibuatlah sabuk kesehatan yang tujuannya apa? Bisa menyerap energi negatif di dalam tubuh sehingga menyehatkan tubuh. Dibuatlah kalung dari benda-benda atau batu-batu giok atau batu-batu jamrud yang harganya tidak murah, dengan keyakinan benda tersebut, jamrud tersebut, magnet tersebut bisa menyerap energi negatif dalam tubuh sehingga bisa menyehatkan dan bisa menghilangkan penyakit. Subhanallah. Ini tipu daya syaitan. Ini tipu daya syaitan. Sama saja itu dia menggantungkan sesuatu yang melingkar di dalam tubuhnya, dengan keyakinan benda tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghilangkan mudorot. Sama halnya seperti apa? Jimat. Sama halnya seperti apa? Jimat. Cuma dibungkus dengan bahasa yang lain. Sehingga orang terperdaya. Sehingga orang tertipu. Tidak terasa dia telah terjatuh kepada apa? Kesyirikan. Kenapa? Nanti akibatnya hatinya akan bergantung dengan benda tersebut. Hatinya akan bergantung dengan benda tersebut, dengan kalung tersebut, dengan gelang tersebut. Oh, saya ini kalau nggak pakai gelang ini nih, aduh badan terasa sakit. Saya ini kalau nggak pakai kalung ini nih, badan seperti pegel-pegel. Saya ini kalau nggak pakai sabuk ini nih, pinggang saya sakit.
Subhanallah. Seakan-akan penyakit itu disebabkan karena tidak pakai benda tersebut. Ini salah. Ini bisa terjatuh kepada apa? Kesyirikan dan termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Adapun dalil-dalilnya, kita akan bacakan yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan beberapa dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Surat Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, terangkanlah kepadaku terhadap tentang apa-apa yang kalian minta kepada selain Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan, terangkan kepadaku tentang yang kalian minta kepada selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak mendatangkan mudarat kepadaku, hal hunna kashifatu durrihi, apakah berhala-berhala tersebut bisa menghalangi mudarat yang akan menimpa diriku? Tuh, berhala-berhala yang kalian sembah, yang kalian minta. Benda-benda yang kalian yakini bahwasanya itu bisa menghalangi mudarat. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak mudarat itu menimpa kalian, apakah kalian bisa menghalanginya? Apakah benda itu bisa menghalanginya? Jawabannya nggak bisa. Jawabannya tidak bisa. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Soal inkari. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak mendatangkan rahmatnya untukku, mendatangkan manfaat untukku, apakah berhala-berhala itu bisa menahan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya nggak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak memberikan mudarat kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak memberikan manfaat kepada seorang hamba, tidak ada yang bisa melarangnya. Ini keyakinan seorang muslim, seorang mukmin. Jadi nggak boleh kita menggantungkan sesuatu kepada benda yang diyakini benda tersebut bisa mendatangkan manfaat, bisa menghilangkan mudarat. Ini termasuk syirik besar. Qul hasbiyallah, katakanlah cukup bagiku hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat dan yang bisa menghilangkan mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertawakal, mereka berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya hamba tersebut, seseorang tertimpa mudarat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Walaupun manusia dari yang pertama sampai yang terakhir bersatu padu semuanya bekerja sama untuk bisa menghalangi mudarat yang akan menimpa seorang hamba, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Begitu juga sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak mendatangkan manfaat untuk seorang hamba, manusia dari yang pertama sampai yang terakhir bahu-membahu bekerja sama untuk menghalangi rahmat Allah yang akan didapatkan kepada seorang hamba tersebut, tidak ada yang bisa menghalanginya. Satu orang pun juga tidak ada yang mampu. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Dari sini seorang mukmin, seorang muslim harus berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Ini seorang yang mutawakkilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Padahal kita sering baca nih ayatnya. Kita baca nih ayat nih, Al-Qur'an kita baca. Tapi kok masih ada orang yang suka pakai tuh gelang-gelang, kalung-kalung, ikat pinggang dengan keyakinan benda tersebut bisa menghilangkan penyakit,
bisa mendatangkan kesehatan. Subhanallah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari yang namanya kesyirikan, yang kita tahu dan yang kita tidak tahu, yang tersembunyi ataupun yang zahir, yang besar maupun yang kecil. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat dalil yang pertama tentang haramnya menggunakan jimat atau benda dengan tujuan, dengan keyakinan benda tersebut bisa menghalangi mudarat dan bisa mendatangkan manfaat. Yang kedua, dalil yang kita akan baca yaitu hadis Nabi SAW, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, yang berkata Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Akhrajahu Ahmad. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan benda ke tubuhnya dengan tamimah, dengan jimat, dengan sebuah gelangkah atau kalungkah atau ikat pinggangkah atau yang lain, fala atammallahu lahu, maka semoga Allah tidak menyelesaikan urusannya. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan bisa dilihat di dalam kitab Ad-Dur An-Nadhir lil Usaimi. Nabi SAW mendoakan orang yang pakai jimat, orang yang memakai gelang, orang yang memakai kalung, orang yang memakai benda dengan keyakinan benda tersebut bisa menghilangkan mudarat dan bisa mendatangkan manfaat, urusannya nggak bakalan bisa selesai. Bahkan mungkin tambah banyak, bahkan mungkin tambah ribet, bahkan mungkin tambah menumpuk, tambah tidak bisa diselesaikan. Kalau Nabi SAW sudah berdoa, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka doanya makbul, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dan pada sebuah riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab Sahih silsilah hadis sahih nomor 492. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, benda dengan keyakinan tadi bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Faqad asyraka, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, hadis Abdullah bin Uqaim. Hadis Abdullah bin Uqaim. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diwakilkan kepadanya. Artinya, dia nanti yang akan ketika di akhirat dikumpulkan, pelajaran yang lalu sudah kita sebutkan, maka dia akan diwakilkan dengannya. Artinya minta tuh kepada benda tersebut, minta pertolongan kepada benda tersebut. Dulu Anda menggunakan kalung atau gelang dengan keyakinan kalung itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menghilangkan penyakit dan seterusnya. Pada hari kiamat nanti akan diwakilkan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia. Akhrajahu Tirmizi. Yang terakhir, dalil yang keempat, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sungguhnya ruqa, jampi-jampi, wat tamaim, jimat, gelang-gelang, tiwalah, sesuatu yang digunakan untuk supaya wanita suka sama dia. Biasanya disebutnya pelet gitu ya. Sungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, pelet itu semuanya adalah kesyirikan. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud rahimahumullahu jami'an. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil yang sudah kita baca, yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita catat, menunjukkan ada pelajaran yang sangat penting berkaitan tentang masalah akidah. Yang pertama, anna man 'allaqa tamimatan mu'taqidan annaha tadurru aw tanfa'u bi nafsiha faqad asyraka syirkan akbar. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, dengan keyakinan bahwasannya itu bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, maka dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat besar.
Ustadz, saya pakai gelang, Ustadz, tapi nggak ada keyakinan tertentu. Pakai gelang aja untuk hiasan. Untuk hiasan. Kalau wanita nggak apa-apa, silahkan. Pakai emas, kayak pakai apa. Wanita. Dan fitrahnya wanita itu suka perhiasan. Nggak ada masalah. Yang penting tidak ada keyakinan tertentu. Pakai cincin, hanya perhiasan saja, zina. Maka tidak ada masalah. Kalau laki, Ustadz, kalau laki ngapain pakai gelang-gelang? Buat apaan? Buat hiasan. Dari emas, dari besi, maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Emas itu dibolehkan, dihalalkan untuk umatnya Nabi Muhammad yang perempuan saja. Adapun yang laki-laki diharamkan menggunakan emas, menggunakan perhiasan dari emas ataupun besi yang sejenis, maka tidak dibolehkan. Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki menggunakan gelang. Kemudian ditanya, apa ini? Kata orang tersebut, minal wahina. Ini bisa menghilangkan penyakit, wahai Rasulullah. Penyakit demam, penyakit panas, dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, inzi'ha fa in mitta wa huwa alaika lan tufliha abadan. Atau kama qala Nabi SAW. Kalau kamu mati, benda itu masih melingkar di tubuhmu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya itu syirik besar. Ada seorang laki-laki yang memakai cincin emas, kemudian Nabi SAW perintahkan untuk lepaskan, kemudian dibuang oleh laki tersebut. Kemudian sahabatnya berkata, ambil saja, manfaatkan, benda itu bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Kata orang tersebut, aku tidak akan mengambil kembali benda yang disuruh, yang diperintahkan oleh Nabi untuk melepaskan. Padahal itu emas tuh. Padahal itu emas. Laki-laki dilarang menggunakan emas. Kalau perak gimana, Ustaz? Kalau perak boleh. Nabi SAW pun memiliki cincin ya, terbuat dari perak. Dan perak itu dibolehkan untuk laki-laki. Apa hikmahnya? Allahu a'lam bishawab. Di antaranya bahwasanya emas itu adalah perhiasan yang nanti akan dipakai oleh penduduk surga. Kalau perempuan dibolehkan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibolehkan. Tapi kalau laki-laki tidak diperbolehkan. Apa mudorotnya? Allahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan itu bisa berbahaya kepada tubuh, itu bisa menguras hemoglobin darah dalam tubuh dan seterusnya, sehingga mengakibatkan penyakit-penyakit tertentu. Allah Ta'ala alam, ini kita tidak tahu berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Yang penting kita mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa menggantungkan jimat itu dilarang? Karena itu syirik besar. Kenapa syirik besar? Karena dia punya keyakinan bahwasanya benda tersebut bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghilangkan mudarat. Makanya ini adalah syirik besar. Wa in i'taqada annaha sababun faqat fahuwa syirkun asghar. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya benda tersebut hanya sebagai sebab saja, maka dia terjatuh kepada syirik kecil, bukan syirik besar. Kalau hanya ada keyakinan itu merupakan sebab saja. Tapi kalau dia ada keyakinan, benda ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menghilangkan mudarat, maka dosa besar, syirik besar. Pelajaran yang kedua, la yajuzu ta'liqut tamaim walau kanat minal Qur'an. Tidak boleh menggantungkan jimat walaupun itu dari Al-Qur'an. Dituliskan Al-Quran kecil-kecil tulisannya. Ayat kursi atau surat Al-Fatihah ditulis, kemudian digantungkan, dibuat apa? Kalung. Kalung. Kenapa? Karena ini bisa menjadi wasilah seseorang menghinakan Al-Quran. Ini bisa menjadi wasilah, hal tersebut bisa menghinakan Al-Quran. Atau bisa mengakibatkan seseorang terjatuh kepada dosa besar yang lain, yaitu menganggap bahwasanya hal tersebut adalah bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Di anna sahabah lam yaf'aluhu, dan para sahabat pun tidak ada yang pernah melakukan hal tersebut. Tidak ada sahabat asar hadis sahabat membuat tulisan Al-Quran kemudian dilipat-lipat kemudian dibikin kalung, nggak ada. Apalagi dengan keyakinan itu bisa menghilangkan mudarat dan bisa mendatangkan manfaat. Ini bisa sebagai wasilah syirik besar. Makanya Islam melarang, tidak boleh. Begitu juga tulisan-tulisan yang ada di
hiasan-hiasan, ditulis ayat kursi, dibikin stiker, ditulis di pintu sebagai penjagaan dari setan katanya. Padahal Nabi SAW sudah ajarkan kalau masuk rumah baca doa, kalau keluar rumah baca doa, dibaca tuh Al-Quran, dibaca, zikir itu dibaca, bukan ditempel, bukan sebagai hiasan, bukan sebagai yang buat nakut-nakutin setan, tidak. Al-Quran itu dibaca, bukan dipajang, bukan digunakan sebagai hiasan. Makanya ini harus diperhatikan ya. Al-Quran itu bukan buat hiasan, tapi untuk dibaca dan diamalkan. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, yang terakhir, yadkhulu fi dzalika ta'liqu hirqatin aw nahwiha fi sayyara aw wad'il mushafi fiha lidaf'il 'ain. Masuk ke dalam hal ini yang tidak diperbolehkan juga adalah menggantungkan sesuatu di mobil. Mushaf kecil kah atau yang lain kah, dibuat jimat, dibikin tali, kemudian digantung di mobil, digantung di mobil. Tujuannya supaya tercegah dari bahaya, supaya tercegah dari kecelakaan dan seterusnya. Ini bisa termasuk ke dalam syirik besar. Ini bisa terjatuh kepada syirik besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang zahir, yang kita ketahui ataupun belum kita ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dalam keadaan sempurna tauhidnya, masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.